Hello everyone, welcome to Serendipity Tarot. Kali ini temanya adalah tentang soulmate dan twin flame kamu ya. Energi soulmate dan twin flame kamu di saat ini dan dalam waktu dekat ini seperti apa dan gimana energi kamu juga ya. So di sini aku sudah punya 3 kucing, ada kucing 1, kucing 2 dan juga kucing 3. You can choose 1, 2, or 3 of the cats. Kamu boleh pilih 1, 2, ataupun ketiga kucing ini ya. Untuk mengetahui gimana twin flame dan juga soulmate-nya kamu. Aku mau ingetin, ini general reading, gak akan resonate dengan semuanya. Jadi aku harap teman-teman anggap aja ini fun reading. Ambil yang positifnya aja. Dan jangan lupa to comment, okay? So, if you have choose, kalau kalian sudah pilih, kita start dari pile nomor 1. Kalau kamu butuh waktu lebih lama untuk memilih, kamu bisa post videonya, oke? Okay? Kalau teman-teman yang memilih pile nomor 1, kita lihat bagaimana energi dari soulmate dan twin flame kamu saat ini ya. Aku mau ambil dari oracle card-nya dulu untuk general energi dari soulmate dan juga twin flame kamu. Let's start from your soulmate. Kita ambil untuk general energy dari soulmate-nya kamu ya. Please give information about the energy of people who choose file number 1 soulmate energy. People who choose file number 1 soulmate energy. They have upper world and ada completion. Untuk general energy dari soulmate-nya kamu, di sini sebentar aku rapiin dulu ya. Ada di upper world dan juga completion. Oke, aku ambil untuk yang twin flame energy-nya ya. Twin flame energy. The tree of life. For your soulmate energy. Love yourself first. Dan for twin flame kamu ada release your ex. Aku ambil untuk oracle card dulu, nanti kita pakai tarot cardnya ya. Okay. Let's check your soulmate energy. With the Moonology oracle card, a win-win outcome is forecast. Dan for your twin flame, di sini ada you are good enough. Okay, let me explain first. Aku jelasin dulu. Untuk energi soulmate kalian, di sini dia punya upper world, ada completion, love yourself first, dan a win-win outcome is forecast. Jadi, di mana energi soulmate kamu saat ini, dia itu sudah healing ya. Di sini dia habis melalui serangkaian, mungkin ada yang lagi punya masalah, atau dia sedang ada problem, dan sekarang itu masalahnya itu udah selesai gitu, dia udah melewati tower momennya dia. Baik itu karma, kemudian juga pembelajaran kehidupannya dia yang bukan berarti pembelajaran kehidupannya selesai ya, enggak. Karena kita kan terus belajar terus dengan ujian ya, belajar dengan ujian. Nah, ini dia sudah melewati ujian yang sangat besar dalam hidupnya yang menjadi titik balik dari kehidupannya dia. Dengan kartu completion di sini. Dia sudah melengkapi itu dan dia sudah siap untuk menerima hal-hal baik ataupun berkah atau juga hasil positif dari semua pembelajaran yang kemarin ini dia selesaikan. Termasuk di sini juga dengan jodoh ya, ataupun juga dengan pasangan. Nah, kalau kamu berjodoh dengan soulmate-nya kamu, maka soulmate kamu ini sudah siap untuk menerima kamu dalam kehidupannya kamu gitu. Atau dia sedang dalam perjalanannya dia untuk bertemu dengan kamu dan menuju kamu. Karena dia sudah melewati ini. The upper world. Aku lihatnya ini untuk yang kalau dalam masalah karir ya, untuk di upper world ini. Karir, kemudian juga statusnya dia, posisinya dia, perannya dia. Nah, dia sudah bisa melihat itu, kayak arah hidupnya itu mau kemana, kemudian
status ataupun posisinya dia dalam society, dalam masyarakat. Nah, ini dia udah mulai mendapatkan pengakuan. Karena dia sudah melewati ini, karena sudah ada completion dalam kehidupannya dia. Jadi potensinya dia, baik itu di karir ataupun dalam kehidupan bermasyarakatnya dia, ini sudah bisa dilihat orang positifnya dia gitu. Kalau selama ini mungkin pengakuan ya, aku bilangnya kayak pengakuan, dia sudah lebih diakui. Orang lain bisa melihat plusnya dia atau sisi baiknya dia. Nah, ini dia ada di dalam situasi ini saat ini, jadi siap untuk mencapai semua cita-citanya dia, sudah siap untuk mendapatkan kebahagiaan. Okay. Love yourself first. Kemudian di sini dia juga ini tentang self respect. Dia sudah ada di dalam posisi di mana dia itu menghargai dirinya sendiri. Dia sudah tidak lagi mementingkan bagaimana pendapat orang lain. Dia sudah memiliki basic ataupun pola pikir yang cukup kuat tentang siapa dirinya, bagaimana dirinya atau karakternya dia. Jadi dia tidak lagi mendengarkan bagaimana omongan orang lain dan tidak lagi menanggapi sisi negatif ya dari apa yang orang bilang. Itu dia sudah, bukan berarti dia acuh ya atau tidak mempedulikan, tidak, tapi dia sudah tahu, oh iya yang ini yang dia bilang tentang aku ini benar, oh yang ini nggak benar gitu. Dalam karir juga dia menjadi lebih berani ya. Di win-win outcome is forecast ini dia sudah tidak lagi ragu dalam mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu menjalani sebuah karir atau yang maju mundur. Dia udah tidak dalam tahap itu, dia sudah terlepas dari itu. Jadi energinya positif sekali ya untuk soulmate kamu. Oke, sekarang kita lihat twin flame kamu ya. Di sini untuk twin flame kamu, dia punya the Tree of Life, release your ex, dan you are good enough. Justru sebaliknya ya, kalau untuk twin flame ini kayaknya dia masih ada dalam proses karmanya dia. Ada the Tree of Life di sini, dia lagi ngejalanin karmanya dia. Kalau saat ini dia lagi ketemu dengan orang yang toksik untuk dia, ataupun dia lagi ketemu dengan orang yang akan memberikan pembelajaran kehidupan sama dia. Kalau pasangan kamu ini adalah twin flame kamu, ada kemungkinan di sini antara dia nggak bisa move on dengan mantannya, atau dia tidak bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Dan di sini juga aku ngelihatnya orang ini lagi dalam krisis kepercayaan ya. Dia lagi krisis untuk percaya ke dirinya sendiri, itu lagi down. Dia lagi down di sini, twin flame kamu ini. Atau ini kamu yang belum bisa lepas dari twin flame kamu gitu. Tapi aku sih ngelihat ini banyak kan twin flame kamu yang dia tidak bisa melepaskan diri dari masalah yang sedang dia hadapi sekarang, dan tidak bisa melepaskan diri dari masa lalunya dia. Di energi Tree of Life ini banyak faktor. Di sini aku melihat keluarga, lihat ada pekerjaan, kemudian kalau temen sih enggak ya, cuma ada di sini yang beberapa. Kalau yang ada problem dengan temennya, berarti si temennya ini juga ikut andil dalam masalah kehidupan pribadinya dia, baik itu di kerjaannya dia ataupun hubungannya dia dengan pasangannya. Apakah dia bisa melepaskan diri dari ini? Ya tentu saja ya, tapi di sini untuk prosesnya dia melepaskan ini tergantung dari seberapa kuat dia untuk healing, seberapa kuat keinginannya dia untuk melepaskan diri. Karena di sini dia sekarang itu ada di posisi yang dia tidak mau menyelesaikan masalah gitu. Dia ada di posisinya itu menghindari masalah, belum menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya dia, dan ya inginnya tuh gak mau lah ada masalah kayak gini, udah pengen dilupain aja. Jadi tidak, oh ini bagaimana nih solusinya, atau aku harus bagaimana, harus bertindak seperti apa, tidak. Tapi ini lebih ke menghindari masalah. Okay, let's see from the tarot card. Knight of Swords, dan for the twin flame, Page of Wands, Two of Wands. Okay, Knight of Swords.
Ya, ini hal-hal yang sudah harus dilepaskan, itu sudah dilepaskan, jadi udah siap untuk menghadapi masalah, bukan masalah baru ya, udah siap untuk menghadapi kehidupan yang baru, memulai dari awal. Sementara di sini twin flame kamu, dia menunggu ya, masih dalam proses menunggu semua ini selesai. Dia seperti orang yang menunggu dibantu gitu, orang yang menunggu orang lain untuk membantu kehidupannya dia, atau orang lain untuk mensupport dia, orang untuk memotivasi dia menjadi lebih baik. Nah, dia ada di energi ini, dia tidak ingin menyelesaikan masalah untuk saat ini. Yang dia mau itu ya, dia hanya ingin semuanya ini berakhir dan dia tidak mau mikirin itu gitu ya. Itu di energinya dia saat ini. Dia nggak mau yang harus, kalau dipaksa pun kamu harus gini ya, dimotivasi kamu harus begini, kamu harus, dia tidak akan mendengarkan. Karena untuk saat ini dia hanya ingin melupakan semua masalahnya dia. Tapi aku melihat untuk kedepannya dia akan kembali lagi menjadi individu yang ya mungkin kamu kenal sebelumnya. Karena aku ngelihat orang ini tuh sekarang ini dia lagi berada dalam tahap yang memang bikin dia down banget. Tapi dia akan bisa maju kembali ya. Oke. Ya, di sini dia akan bisa maju kembali tuh. Don't worry. Oke, kita lihat bagaimana energinya kamu untuk soulmate kamu ya. Energi kamu untuk soulmate kamu. Oke, kamu punya Knight of Pentacles. Jadi kalian, seperti aku bilang di awal, kalian ini sudah siap untuk bertemu. Dari dia punya Knight of Swords, dan untuk dari kamunya, kamu punya Knight of Pentacles. Jadi kalian berdua ini sama-sama sedang menuju satu sama lain untuk bisa bersama. Dan kalau kamu sudah bersama dengan soulmate kamu, terlepas apakah soulmate ini bisa pasangan, bisa teman, bisa keluarga ya. Nah, kalian itu dalam kondisi yang memang sedang sama-sama memperbaiki diri dan udah selesai. Lalu kamu siap untuk ya bertemu gitu ya, siap untuk sama-sama lagi, siap untuk berbaikan kembali kalau kalian punya masalah gitu. Baik, energi kamu untuk twin flame ya, energi untuk twin flame. Ada 4 points. Temperance. Oke. The High Priestess. Oke. Energi kamu untuk twin flame kamu ada Temperance dan The High Priestess. Ini aku ambil untuk klarifikasi dari 4 points. Jadi kamu ada dalam situasi yang memang kamu harus sabar banget ya dengan twin flame kamu ini. Kamu mungkin kalau dia ini putus sama kamu, kemudian dia pengen balik lagi ke kamu, nah kamu di sini berusaha sabar dengan dia. Atau kalau dia suka sama kamu dan di sini kamu mungkin kamu suka sama dia tapi kamu sadar kalau orang ini bukan jodoh kamu, bukan pasangan kamu. Kamu sadar kalau dia ini bukan orang yang tepat untuk kamu lah ya. Tapi dia ini dalam kondisi yang rapuh. Jadi kamu berusaha untuk sabar sama dia. Kamu berusaha untuk tidak meninggalkan dia atau tidak menolak dia sekaligus. Tapi ya kayak memotivasi dia atau membantu dia, support dia, tapi tanpa membuat kamu pun terikat sama orang ini. Dan ini juga aku ngelihatnya kamu agak gak nyaman ya dengan situasi ini. Satu sisi kamu ingin lepas dari orang ini, tetapi kamu sadar bahwa kalau kamu melepaskan dia bisa down atau dia bisa ya patah semangat. Dan ini yang kamu khawatirkan. Dan di saat kamu ngelihat itu, kamu juga bisa menyadari perasaan kamu sendiri ke dia itu seperti apa. Kalau sebelumnya kamu ragu antara kamu ini suka nggak sih sama dia, tapi kok dia ini kayaknya menarik perhatiannya kamu, tetapi setelah kamu semakin kenal dia, kamu pun ada perasaan yang ya kayaknya bukan dia gitu. Kita ambil untuk message-nya, for the message to you ya, message untuk kamu dengan soulmate kamu. Ada no, dan untuk twin flame kamu punya priestess. Kesabaran, sabar. Memang kamu di sini yang harus kamu yang jadi lebih orang yang lebih dewasa lah di sini untuk dia ya. Kamu yang coba untuk mengalah sih ke dia. Oke, sementara di sini clarification untuk no ini apa? Ada the Age of Light. Satu lagi.
starseed. Energi di Age of Light ini bukan perpisahan, bukan hal yang negatif. Ini adalah hal yang positif. Ini ibaratkan the Tower moment. Ya, ini yang sudah selesai. Tidak lagi menunggu. No longer waiting. Tidak lagi menunggu ya. Jadi saatnya untuk menjemput. Gitu. Ya, kalian itu nggak mau lagi nungguin. Kalau dia suka sama kamu dan udah ketemu sama kamu, dia nggak akan lagi nunggu untuk ketemu atau nemuin kamu. Dia akan datang sama kamu. Jadi energinya dia tuh udah siap untuk menuju ke kamu, oke dear. Begitu juga dengan karirnya dia. Dia akan nge-restart lagi kalau ini problemnya adalah atau ujian kehidupannya itu adalah karir ya. Maka dia ini sudah siap untuk memulai kembali kehidupannya untuk sukses. Oke, so let's see the zodiac. Kita lihat zodiaknya. Gemini, Leo, ini bisa zodiak kamu, bisa juga zodiak twin flame ataupun soulmate-nya kamu. Taurus, Aquarius, karena ada di upper world, so I think that it's going to be Pisces atau air sign atau water sign ya, kayaknya air atau water sign. Okay. Aries and then Virgo. One more, Libra. Okay, so that's all. I hope this resonates for you. If it doesn't resonate to you, then you can choose other pile. Kalau ini nggak resonate untuk kamu, kalian bisa pilih pile yang lain. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih cat number 2 atau kucing 2. Kita lihat bagaimana energi dari soulmate kamu dan juga twin flame kamu. Aku ambil dari oracle card untuk energi soulmate kamu dulu ya. People choose pile number 2, please give me the general energy for this person's soulmate. The general energy for the person's soulmate, which is pile number 2. Okay. Eagle. Let's see untuk twin flame-nya kamu ya. Lower world. Okay. The giveaway. Satu lagi ada circle. Oke, aku ambil satu lagi untuk soulmate kamu ya, karena yang twin flame ini kebanyakan nih 3. Ada the moon. Penuh rahasia ini orang. Oke, let's see dari romance angel oracle card-nya untuk soulmate kamu. Keep an open mind. And one more for your twin flame. Ada new love. It's time to take action. Dan untuk twin flame kamu, di sini dia punya nothing will set adjustment. Okay. So for your twin flame, jadi untuk aku bacain dari soulmate kamu dulu deh ya. Untuk soulmate kamu di sini ada eagle, ada the moon. Orang ini penuh rahasia. Dia orang yang kalau kamu ketemu sama dia atau sadar sama dia tuh dia orangnya misterius banget ya. Kamu punya feeling yang seperti itu. Dan dia adalah orang yang introvert. Jadi dia itu kalau orang lain ngelihat itu kayak kesannya ini dia tidak terbuka ya. Dia itu nggak terlalu punya banyak teman sih aku lihat. Dia orangnya introvert. Nah, dengan energinya the moon dan eagle, kemudian di sini ada it's time to take action, new moon in Aries. Dia berusaha untuk mengambil sebuah tindakan. Mungkin di sini dia lagi ada dalam situasi di mana dia dituntut untuk mengambil kebijakan. Aku sih lebih ngelihat ini ke pekerjaan. Dia adalah orang yang punya posisi yang cukup kuat di pekerjaannya dia. Dan di sini dia lagi kayak ya udah aku mutusin kayak gini. Saat ini energinya dia ini lebih ke karir ya. Aku nggak ngelihat ini lebih ke love life. Tapi ini lebih ke karir. Sementara untuk love life-nya, kalau kalian sudah berpasangan, ini untuk soulmate kamu, atau ini adalah pasangan kamu, atau suami ataupun istri kamu, kayaknya dia lagi dihadapkan ke masalah pekerjaan. Nah, di energi keep an open mind ini, untuk kamu yang single, ya, soulmate kamu ini, kebanyakan ini belum ketemu sama kamu. Tapi kalau kamu sudah ketemu dengan soulmate-nya kamu, aku rasa dia belum sadar kalau dia itu suka sama kamu. Tuh.
Ini energinya dia. Dia belum sadar kalau dia itu suka sama kamu. Di sini dia masih yang kayak flirting sama kamu, masih dalam tahap PDKT, ya. Dan aku sih ngeliatnya ada orang lain juga, tapi dia enggak yang main-main sama kamu atau main-main sama orang ini tuh enggak. Jadi dia masih dalam tahap pencarian dan belum bisa memilih siapa antara kamu ataupun orang ini. Tapi akhirnya ya aku lihat dia bakalan milih kamu ya, karena dia ini soulmate-nya kamu. Di sini juga ada yang ini temen, ya. Soulmate kamu itu temen kamu. Orang ini dia support kamu, hanya aku malah ngelihat kalian lagi ada problem, lagi ada masalah dengan energinya the moon. Dan di sini ada it's time to take action. Ini lebih ke message untuk dia. Kalau dia diminta untuk mengambil tindakan atau bertindak, mungkin selama ini dia hanya mengawasi aja, karena kan dia tipe orangnya introvert. Terus dia itu juga analyzing gitu ya, kan kayak ngeliatin kamu atau ngawasin kamu, terus ngawasin orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Sebelum ngambil tindakan tuh dia banyak mikir. Nah ini tuh udah waktunya dia untuk ngambil tindakan. Oke, let's see dengan twin flame kamu. Sementara di sini twin flame kamu punya the lower world, ada the giveaway, ada the circle, new love, nothing will come of this situation, adjustment are required. Oke, dia twin flame kamu ini suka dengan seseorang, dan di sini dia sadar kalau orang itu tuh tidak suka dengan dia, atau orang itu kalau ini mantannya dia, berarti ini dia udah putus dengan orang tersebut, dan dia sadar memang harus melepaskan diri dari orang itu, harus bisa mengikhlaskan dan berusaha untuk ya gimana ya, di sini dia lebih ke kayak mengorbankan diri atau berkorban untuk orang ini. Ya sudah, itu kayak seolah-olah dia ini berkorban dengan adanya the giveaway di sini, dia itu berkorban untuk orang ini, atau dia melakukan sebuah pengorbanan ini untuk keluarganya dia. Dia the circle ini adalah bagian dari kehidupannya dia. Oke. Oh iya. Ada yang ini pasangan, ya. Jadi dia suka sama orang, atau dia sudah putus dari pasangannya, kemudian dia ada di dalam energi yang oke, aku ngelepasin diri dari orang ini, aku melepaskan diri dari mantan aku, dan dia udah siap untuk oke, aku harus cari orang yang baru, aku harus bisa move on, aku harus bisa menerima dan melangkah maju. Dia ada di dalam kondisi itu. Kalau ini masalahnya dia adalah keluarga ya, maka dia melakukan sebuah pengorbanan untuk keluarganya dia, dan ini adalah bagian dari kehidupannya dia. Ini adalah bagian dari, aku sih nggak ngeliat ini karma, ini adalah bagian dari kehidupannya dia aja. Ini perjalanan hidupnya dia, bahwa dia harus berkorban untuk keluarganya dia. Kalau misalkan kamu dan dia ini punya masalahnya itu adalah keluarga, atau kalian punya perbedaan, maka dia akan mengorbankan hubungannya demi keluarganya dia dan demi apa yang dia percaya gitu. Okay, let's see more about this person. Kita lihat dengan energinya kamu ya, energi kamu untuk soulmate kamu. Six of Swords, energi untuk twin flame, Page of Pentacle, dan untuk energi kamu terhadap twin flame kamu dan twin flame kamu terhadap kamu ya, Three of Swords. Wow, The Magician. Oke. Untuk soulmate di sini ada Six of Swords, ada King of Pentacle dan Seven of Pentacle. So dia akan mengambil ini ya. Kalau saya lihat energi untuk kamu itu, kamu jadi orang yang bukan memotivator dia, justru ada beberapa yang kamu belum ada dalam kehidupannya dia gitu. Jadi dia untuk saat ini dia berjuang sendiri untuk melepaskan diri dari masalahnya dia. Nah di sini untuk kedepannya dia akan bisa ngelepasin diri dari problemnya ini. Semua masalahnya dia, baik itu secara finansial ataupun dalam keluarga, dia yang akan jadi leadernya, atau dia akan membawa semua orang yang terlibat itu untuk keluar dari masalahnya.
Dan kalau kamu sudah ada dalam kehidupannya dia, maka kamu akan support dia, gitu. Kamu akan mendukung dia. Ini energinya kamu terhadap dia itu ada di Six of Swords. Sementara King of Pentacle dan juga Seven of Pentacle ini buat yang single ya. Untuk yang berpasangan, di energinya Six of Swords, kamu di sini menerima dia apa adanya dia. Jadi kalau dia punya problem atau masalah secara finansial, ini kamu bakal ngikut sama dia, atau kamu bakalan, ya apapun itu yang terjadi, kamu akan bersama sama dia. Nah, kamu udah support dia gitu. Sementara gimana energinya kamu ke Twin Flame dan begitu sebaliknya, di sini kamu punya Page of Pentacle dan kemudian ada Three of Swords dan The Magician. Nah, untuk kamu yang berpasangan, kamu punya problem dengan Twin Flame-nya kamu, aku rasa sih di sini energinya itu ada di Three of Swords ya. Kayak mungkin kamu juga harus bisa mengikhlaskan orang ini. Kalau misalkan memang problem di antara kalian itu adalah family, keluarga, kemudian ada yang perbedaan agama atau perbedaan mendasar yang memang ini nggak bisa, nggak bisa bareng gitu. Perbedaan yang mendasar atau yang prinsip banget yang bikin kamu sama dia itu nggak bisa bersama. Nah, di energinya The Magician dan juga Three of Swords ini, sepertinya kamu pun akan belajar untuk mengikhlaskan orang ini. Tapi Twin Flame kamu, dia sudah bisa melepaskan dan mengikhlaskan kamu terlebih dahulu. Kita lihat message-nya. Untuk Twin Flame kamu, di sini ada The Crumbling. Untuk soulmate kamu, The Inner Temple. Di energi The Inner Temple, ini adalah Inner Temple ini devotion, tune in the portal of your heart. Ya, dia mulai menemukan kembali fokusnya dia, jalan kehidupannya dia, dan pesannya atau message-nya adalah banyak merefleksikan lagi atau kayak flashback gitu ya, dari masa lalu itu seperti apa, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, mungkin di sini kayak fokus atau konsentrasinya kayak sedikit teralihkan. Sementara untuk The Crumbling di sini, what are you clinging into? Ya, sudah tidak mau bertahan ya, energi yang tidak ingin lagi mempertahankan semuanya. Ini sudah ada dalam energi untuk melepaskan semuanya. Kayak mengikhlaskan, membuat sebuah pengorbanan yang cukup besar. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Untuk zodiak Taurus, Virgo, Aries, Pisces, satu lagi Capricorn. Okay, so that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kalau ini nggak seneng, kalian bisa pilih file yang lain. See you in the next reading. Halo teman-teman yang memilih file nomor 3, bagaimanakah energi dari soulmate dan juga twin flame-nya kamu ya? Aku ambil dari oracle card-nya terlebih dahulu untuk energi soulmate kamu. The energy of the soulmate people who choose file number 3. Soulmate energy, the Rainmaker, the Hummingbird. Energi untuk twin flame teman-teman yang memilih file nomor 3. The Gatherer, Fire, the Rainbow. Untuk soulmate ada the Corn, Deception, Flirt. Don't let your past hold you back. Dan untuk twin flame-nya kamu, step out your comfort zone. Untuk soulmate di sini ada the Rainmaker, the Hummingbird, Deception, the Corn. Don't let your past hold you back. Okay, let me see. Kayaknya ada yang lagi sakit ya. Ada yang lagi recovering, lagi proses penyembuhan. Kemudian di sini dengan energinya deception ini, dia tuh kayaknya punya rahasia atau punya secret yang tidak mau orang lain tahu, yang gak mau pasangannya tahu. Ini bisa jadi dia punya pasangan lagi, atau kamu ini adalah pasangannya dia dan dia ini sebetulnya sudah punya pasangan gitu, atau orang ini sudah punya keluarga dan dia nggak mau hubungannya kamu sama pasangan ini kayak terungkap.
Jadi di sini ada deception. Nah, di energinya deception dan the corn ini dia berusaha untuk menutupi itu ya, menutupi kebenaran. Itu menutupi agar ini tuh tidak terungkap. Ini lebih ke iya sih, ini lebih ke pasangan. Tapi saya ngeliatnya ini kayak dia itu punya secret yang dia tidak mau share ke orang lain, yang dia nggak bisa share ke yang lain. Dia nggak bisa untuk sama kamu karena dia udah punya pasangan, dan di sini dia nggak bisa ngelepasin pasangannya untuk sama kamu. Itu case yang satu ya, skenario yang satu tuh kayak gitu. Kalau misalkan dia udah punya pasangan, maka dia ini tidak bisa ngelepasin pasangannya karena masa lalunya dia, karena keluarganya dia, karena apa yang dia miliki. Dan di sini juga ada the hummingbird. Ini untuk yang single, soulmate kamu ini dia belum siap untuk berkomitmen. Dia nggak mau dulu punya pasangan, dia nggak mau dulu punya hubungan yang serius. Di sini dia masih ingin kebebasan, dia tidak mau dikekang. Kalau misalkan kamu dan soulmate kamu ini udah berpasangan, dia tidak ingin kamu mendikte dia. Ini dalam pikirannya dia ya. Dia nggak mau kamu ngedikte dia, dan dia juga masih pengen bebas. Jadi kalau misalkan kamu maksa dia, atau kamu kayak seolah-olah menurut dia itu kamu terkesan maksa, dia akan ngejauh dari kamu. Tapi dia akan balik lagi sama kamu. Tapi dia akan ngejauh dari kamu. Oke. Kemudian untuk twin flame, di sini ada the gatherer, fire, flood, rainbow, step out your comfort zone. Nah, ini untuk twin flame kamu justru kayak kebalikannya ya. Di the gatherer ini kalau kamu sama twin flame kamu ini lagi berhubungan, lagi bersama, maka kalian ini lagi romantis-romantisnya. Kalian ini lagi baik-baiknya, lagi tidak ada problem, lagi ya yang positif lah ya, yang lagi flirting each other. Di energinya fire ini kayak emosinya juga bagus. Itu lagi bagus sih energi twin flame-nya kamu ya. Kalau untuk energi soulmate kamu kan ini kayak dia berusaha untuk nutupin sesuatu, dia juga berusaha healing dari sakitnya dia ya, proses penyembuhan. Kalau untuk twin flame, dia justru lagi happy ya. Twin flame kamu ini lagi happy, dia lagi senang-senang, dia lagi enjoying his life. Kalau dia udah punya pasangan, maka dia lagi bahagia dengan pasangannya dia lagi nggak mikirin hal-hal yang lain, baik itu di kerjaan ataupun di karirnya ya, karir ataupun finansialnya juga ini lagi fine, lagi baik-baiknya. Dan di sini dia nggak lagi dalam situasi ya untuk aku semangat nih untuk bangkit, enggak, justru dia lagi menikmati apa yang dia punya sekarang gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana energi kamu ke soulmate-nya kamu dan juga energi soulmate kamu ke kamu. Untuk energinya kamu ke soulmate kamu, di sini ada Knight of Cups dan ada Three of Swords. Untuk energi kamu ke twin flame kamu dan energi twin flame kamu ke kamu ya, The Star, Two of Swords. Oh, satu lagi. Di The Knight of Cups ini, kalau kamu tahu dia punya pasangan, ini kamu support sih. Aku sih lihat kamu bisa mengerti ya, kamu bisa paham kalau dia ini punya pasangan, kamu paham dengan keadaannya dia. Tapi ada juga di sini yang memang kayak kamu tuh kayak menuntut ya, kamu menuntut kejelasan, kamu menuntut komitmen, kamu menuntut ya ingin fair atau ingin adil. Dan kamu merasa nggak adil kalau kamu adalah, misalnya kamu juga udah nikah dengan orang ini, kamu ngerasa adanya ketidakadilan di sini. Sementara di pasangannya kamu sendiri nih banyak sekali yang dia sembunyikan ya, banyak secret yang dia tutupin dari kamu dan juga dari pasangannya dia. Oke. Dan untuk twin flame kamu di sini ada The Star, Four of Swords dan Two of Swords. Kalau kamu berpasangan dengan twin flame kamu dan kamu tahu siapa dia, maka untuk saat ini aku lihat justru kamu yang kayaknya, kalau pasangan atau twin flame kamu ini lagi happy-happynya, kamu yang kayaknya nggak terlalu bahagia dengan apa yang sedang kalian jalanin. Ada sesuatu yang mengganggu kamu. Kemudian di sini untuk kamu yang
suka dengan twin flame kamu, tapi dia sudah punya pasangan, atau di sini dia bersama dengan orang lain dan tidak dalam hubungan dengan kamu, maka kamu bingung ya, antara kamu harus melepaskan orang ini atau bertahan dengan dia. Haruskah kamu lepaskan ataukah bertahan dengan dia, ataukah kamu menunggu dia? Kalau misalkan kamu udah putus sama dia, tapi kamu tahu kalau dia itu udah punya pasangan baru atau dia punya gebetan baru, nah kamu bingung, apakah kamu harus ngedeketin dia atau jangan, ataukah kamu bisa kembali ke dia atau jangan. Nah, kamu kayak ngeliatin gitu. Message-nya untuk kamu sih di sini ya, kalau misalkan dia memang udah punya pasangan, sebaiknya kamu bisa mengikhlaskan orang ini. Oke, kita ambil dari Oracle Card message untuk kamu dan juga soulmate-nya kamu dan soulmate kamu. Birthing a new age untuk kamu dan twin flame-nya kamu. Warrior woman dan dance with life. The birthing of a new age ini, kalau kamu mau ngejalanin kehidupan kamu dengan soulmate kamu, dengan pasangan kamu yang sekarang, apapun keadaannya dia, itu kamu harus bisa terima. Dengan kamu menerima keadaannya dia dan memulai lagi semuanya dari awal. Dari awal itu ya, kamu ikhlas, kamu ngejalanin aja dengan kondisi yang mungkin ya keadaannya itu sekarang. Karena kamu tahu dia itu dia nggak single gitu, dia itu nggak sendiri. Antara kamu ya ngelepasin dia dan memulai kehidupan kamu dengan orang lain, atau kamu menerima dia dan ngejalanin itu semua tanpa yang menyakiti diri kamu sendiri, dengan tuntutan-tuntutannya kamu sendiri gitu, dengan apa yang pikiran-pikiran kamu sendiri, karena kamu sudah tahu kondisinya dia kayak gitu. Kemudian di sini untuk twin flame ada dance with life dan warrior woman. Nah, untuk kamu yang tadi tidak berpasangan dengan orang ini dan dia sudah punya pasangan, sebaiknya kamu maju, move forward ya. Berusaha untuk tegar dan mengikhlaskan orang ini. Dengan adanya dance with life, untuk kamu yang berpasangan, coba kamu lihat sisi positifnya atau ya bersyukur lah ya. Sebetulnya twin flame kamu ini sayang sama kamu. Hal-hal yang membuat kamu khawatir itu sebaiknya kamu bicarakan dengan baik. Bicarakan dari hati ke hati dengan pasangan kamu. Kalaupun misalkan kamu nggak bahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, atau ada unek-unek dari kamu untuk dia, ya kamu bicarakan. Oke, dear, so let's see dari zodiaknya ya. Taurus, Cancer, Aquarius, Aries, Leo, Pisces, and the last one we have Sagittarius, and one more, Scorpio. Okay, so that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.